Semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang wawancara tokoh pada tugas PPKN dari tugas Ibu Poppy Fernanda SPD. Perkenalkan, nama saya Fedora Everko, absen 11. Perkenalkan, nama saya Emanuela Ceris Widya Dharma dari kelas 10 5 absen 14. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai tokoh masyarakat yaitu tokoh agama. Terima kasih Vio, Ceris. Perkenalkan saya Pak Yudi. Terima kasih kesempatannya. Saya mewakili DPH Dewan Paroki Harian di Gereja Katolik Santo Barnabas Paroki Pamulang. Jadi pertanyaan pertama, apa saja hak yang Bapak miliki sebagai Dewan Paroki Harian? Baik, kalau hak ya yang pasti hak untuk beribadah. Kalau yang kedua, karena DPH Dewan Paroki Harian tentu saja kita mempunyai hak untuk bersuara. Jadi nanti dalam kegiatannya mengambil keputusan dan lain-lain kita diberikan hak untuk membantu bagaimana nanti bisa melayani umat dengan baik. Oke, baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa kewajiban utama Bapak dalam melayani umat? Nah, untuk kewajibannya sendiri di DPH terutama memang ada beberapa pendamping-pendamping. Nah, saya dalam hal ini Pak Yudi pendamping untuk atau koordinator bidang pelayanan. Saya membawahi 4 seksi kesehatan, seksi ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah, lalu seksi pendidikan, dan satu lagi seksi sosial gereja atau PSE. Nah, kewajibannya bagaimana dalam hal ini saya mendampingi seksi-seksi tadi memberikan pelayanan yang baik terhadap umat, terutama seputar aksi sosial, lalu kesehatan umat, dan juga untuk anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah. Kita membantu anak-anak sekolah mulai dari SD sampai kuliah dengan gerakan Ayo Sekolah Ayo Kuliah. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak menjalankan kewajiban saat ada perbedaan pendapat? Nah, perbedaan pendapat pasti seringkali terjadi karena memang di DPH saat ini ada 18 orang dan kita mewakili untuk bisa memberikan pelayanan terhadap 11.700 umat gitu. Jadi pasti ada banyak perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan. Nah, dalam hal ini kita sering mengambil yang pertama ya suara terbanyak, lalu ditengahi juga dengan Romo sebagai ketua atau ketua DPH-nya, dan Romo juga merupakan imam sehingga keputusan yang diambil pasti keputusan yang bijaksana sehingga akan selalu ada jalan tengah dalam mengambil keputusan dalam melakukan kewajiban kita. Lanjut ke pertanyaan keempat, seberapa penting hak untuk menyampaikan pendapat dalam rapat paroki? Nah, ini yang juga cukup penting karena kita mewakili aspirasi umat sehingga kita perlu ada tidak eksklusif ada atau suara mayoritas, tetapi semua bisa mengemukakan pendapatnya sehingga nanti keputusan yang diambil yang menjadi keputusan yang baik yang kita bisa set terutama untuk kebutuhan beribadah dan juga kebutuhan pelayanan umat. Kita lanjut ke pertanyaan kelima, bagaimana Bapak menyikapi saat kewajiban pelayanan menuntut waktu lebih dari yang direncanakan? Ya, baik Leo. Nah, ini yang menjadi dilema, makanya banyak juga umat yang pasti agak sulit untuk melayani sebagai DPH karena terutama pasti menyita waktu, waktu pekerjaan atau waktu keluarga. Ya, pinter-pinternya kita dalam membagi waktu sebetulnya sehingga semua bisa terlaksana dengan baik, terutama ya kan ada kalanya ketika kita harus izin atau absen itu bisa didelegasikan karena dalam hal ini DPH hanya pendamping, bisa seksi-seksi yang menjalankan kewajibannya bisa tetap jalan tanpa kadang-kadang kita perlu wajib hadir. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, bagaimana Bapak menjaga agar hak pribadi tidak mengganggu pelayanan? Ya, baik Ceris, untuk hak pribadi tidak mengganggu pelayanan, ya memang kita mendahulukan juga pelayanan, tetapi untuk kegiatan pribadi entah itu di rumah atau pekerjaan, begitu terjadi benturan ya kita bisa kemukakan ke Romo. Romo dalam hal ini akan memberikan keputusan yang bijaksana sehingga
kita bisa seimbang dan tidak mengganggu dalam hak yang pribadi, karena nanti bisa ya tadi seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, tugas-tugasnya bisa didelegasikan ke orang lain pada saat kita berhalangan hadir. Lanjut ke pertanyaan terakhir, menurut Bapak bagaimana cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban? Nah, ini juga yang cukup penting ya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tetapi kalau saya pribadi pada prinsipnya ketika kita sudah menjalankan kewajiban, apalagi dalam hal ini sebagai tokoh keagamaan, kewajibannya adalah kewajiban pastoral, membantu gereja, membantu romo, dan membantu umat. Rasanya kalau kita mendahulukan kewajiban kita, maka yang lainnya atau terutama hak-haknya akan sendirinya datang ketika kita mendahulukan kewajiban. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian wawancara mengenai tokoh masyarakat dan akan dilanjutkan oleh Radin dan juga Wayan yang akan mewawancarai siswa. Kali ini saya dan Radin akan mewawancarai teman saya Rui tentang hak dan kewajiban. Oke Rui, pertanyaan yang pertama, apakah menurut Anda hak siswa untuk mendapatkan pendidikan harus diimbangi dengan kewajiban untuk belajar secara aktif dan bertanggung jawab? Ya, menurut saya harus diseimbangi karena kan kita sudah berkewajiban untuk membayar dan kita mendapat hak untuk belajar. Oke Rui, pertanyaan yang kedua, terkadang ada kasus di sekolah seperti demo sebagai cara untuk protes ke sekolah, ke pihak sekolah. Bolehkah menyampaikan saran bagaimana agar siswa dapat menggunakan haknya untuk berpendapat secara kritis, namun tetap menghormati aturan dan etika sekolah? Kan pendapat itu wajar ya, jadi sebenarnya boleh aja asal tetap sopan, tidak anarkis, tetap menghormati dan sopan santun pada guru sih. Mantap Rui. Yang ketiga, apa saja kewajiban Anda sebagai siswa? Jika Anda tidak menjalankan kewajiban tersebut sebagai pelajar, kira-kira apa konsekuensi bagi diri Anda dan lingkungannya? Kewajiban kita itu kan yang pertama belajar, terus menjaga ketertiban dalam kelas, menjaga ketertiban di sekolah, dan sopan santun sama guru ya. Nah kalau misalnya nggak melakukan ketiga itu, nanti bisa nilainya turun, terus kelas tidak kondusif, dan dapat sanksi. Kan di setiap sekolah ada peraturan ya, dan bisa dapat sanksi. Oke Rui, mantap. Terus yang keempat, Ri, sejauh mana menurut Anda peran siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil? Tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menghargai kewajiban diri sendiri dan orang lain. Peran siswa itu kan besar ya dalam hubungan dengan teman, dalam sekolah, dengan guru. Itu tidak membuli teman, tetap menjaga kerukunan antar pelajar, dan tetap sopan sama guru. Mantap Rui. Ya. Oke, sekarang Rui kita masuk ke soal nomor 5. Jelaskan hubungan antara hak dan kewajiban siswa dalam konteks keadilan di lingkungan sekolah. Kewajiban itu kan yang harus kita lakukan. Nah kalau kewajiban yang nggak kita lakukan, nanti hak kita tidak terpenuhi. Kayak misalnya kita nggak bayar SPP, ya kita jadi nggak bisa belajar di kelas, nggak bisa ikut ulangan. Nah jadinya hak kita tidak terpenuhi. Tapi kalau kewajiban kita lakukan, hak kita terpenuhi, jadi sama-sama adil. Oh gitu ya Rui. Mantap, Oke, Rui. Oke Rui, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Mengapa pelaksanaan kewajiban siswa seringkali mempengaruhi terpenuhinya hak siswa itu sendiri? Ya karena kan kalau siswa itu kewajibannya adalah belajar. Kalau kita nggak melakukan kewajiban kita dengan belajar, maka hak kita yaitu nilai dan pembelajaran pun akan ikut menurun. Jadinya nilai kita jelek. Oke Rui, lanjut nomor berikutnya Rui. Oke Rui, untuk soal yang terakhir, boleh nggak kamu analisis peran kesadaran individu siswa dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di lingkungan sekolah? Ya jadi kan itu bikin siswa itu disiplin tanpa dipaksa. Jadi walaupun guru nggak memaksa, tapi siswa ada kesadaran untuk membuat nilainya lebih bagus. Jadi itu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sekolah. Mantap, Rui. Oke teman-teman, mungkin segitu aja wawancara dari narasumber kita Rui. Terima kasih.